kayak dari nol. Iya bener sih. Oke, di episode kedua ini gua mau ngebahas buku Psychology of Money. Bayangin ada bukunya di sini guys. Nanti tuh munculin. Taruh sini ya. Psychology of Money. Iya. Lu udah pernah baca belum? Belum juga. Tapi aneh Bil, banyak yang komen kayak setiap kali gua share keuangan, wah ini psychology. Poin yang dibahas di buku ini yang nge-highlight gua adalah behavior versus intelligence. Jadi di buku ini kasih statement bahwa orang yang pintar keuangan itu belum tentu sukses. Karena kesuksesan atau pintar mengelola uang tidak ada hubungannya dengan kecerdasan otak. Yang ada hubungannya adalah behavior. Kebayang. Itu. Jadi, lu udah kebayang ya? Iya. Dia statementnya gini, ini gue bilang, sukses secara finansial itu berhubungan kecil. Memang. Mungkin ada hubungannya, tapi kecil. Dengan kecerdasan otak, tapi sangat berhubungan dengan bagaimana cara lu berperilaku setiap hari. Memang, direktur bank aja banyak yang main robot trading. Iya lagi, bener. Nah, menurut lu kenapa? Maksudnya kenapa orang yang jago, maksudnya cerdas secara otak gitu ya, tidak ada hubungannya dengan karena gini Pak, karena gini kita pisahin ya. Financial itu semua bisa tahu impact di awal. Contoh, lu bangun pagi gosok gigi kan, tiap hari kan. Betul. Buat apa? Biar gigi gua bersih. Lu tahu bisa aja tidak bertanggung jawab secara keuangan. Kenapa? Tidak terbiasa membangun budget, membangun habit surplus, terbiasa investasi, sehingga tidak ada tolak ukurnya. Kebayang gak lu? Betul. Nah, ketika habit keuangan sudah kebangun, pelan-pelan lakukan, lu baru lihat iya ya kalau ternyata terbiasa habit surplus, gue punya tabungan. Oh kalau punya tabungan ternyata tenang. Nah itu. Oh ternyata kalau tenang ini investasi, kalau investasi gagal gue tidak gembel. Kalau investasinya berkembang, gue semakin kaya. Ada kecerdasan keuangan yang gue dapat di situ, yang tidak mungkin gue dapat ketika misalnya gue profesor jago, nggak bisa juga. Beda hal gitu. Bayang. Makanya banyak orang pintar kelilit utang. Gue baca Psychology of Money. Iya. Nah yang kedua, ini juga teoretik banget lagi. The highest form of wealth is freedom. Lah, itu prinsip hidup saya sekali. Jadi kalimat lengkapnya the highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say I can do whatever I want. Iya. Hidup tenang dan fleksibel plus tenang. Cukup. Bukan artinya berbuat kejahatan segala macam bebas-bebas gitu. Enggak, tapi lu mau ngapain aja lu bebas. Menurut gua ini harus dijadikan goal setiap orang. Karena pada dasarnya setiap orang pasti punya hidden talent atau hidden obsession atau hidden apapun untuk melakukannya, tapi mereka nggak bisa lakukan karena terpentok kondisi ekonomi harus kerja setiap hari. Nah, kekayaan adalah yang lu beli tuh opsi, Pak. Ketika lu punya uang yang lu kelola semakin hari semakin banyak, lu punya option untuk menentukan pekerjaan mana yang cocok sama hati lu atau enggak, sama value atau enggak. Waktu yang sekarang lu pakai, lu mau pakai buat istri lu, anak lu, atau buat apa? Semakin kita bisa mengatur keuangan dan bertambah kaya, kita semakin bisa beli opsi. Karena lu punya opsi dan lu bisa align sama tujuan hidup lu, maka terjadilah yang tadi tuh. Freedom. Iya. Pernah loh kita ketemu langsung. Bener, pernah. Gila tuh kayaknya kayak apa coba. Benar. Statement selanjutnya rich versus wealth. Sebenarnya kelihatannya mirip ya, rich versus wealth. Tapi yang dibahas sama di buku Psychology of Money ini adalah rich itu kayak kelihatan kaya. Jadi orang lihat lo kaya karena uang yang lo spend. Beli tas, beli jam, beli mobil, beli rumah mewah dan lain sebagainya. Sedangkan wealth itu adalah kekayaan sejati. Gitu. Dan buku ini langsung kasih mindset bahwa yang lu kejar tuh jangan rich, tapi wealth. Artinya yang lu kejar jangan kelihatan kaya, tapi memang benar-benar kaya. Itu hal yang gue selalu ngomong di tiap gue bawain tentang finance, Pak. Bahwa harga yang dibayar untuk punya wealth adalah not to look rich. Bener. Kenapa? Sekarang gini aja, lu punya 500 juta pertama, paling gampang. Pilihannya 2, lu besok mau bikin akun saham, bikin obligasi, beli emas, atau lu mau ganti mobil. Simple. 500 juta yang sama lu pakai ke pameran mobil, pulang-pulang bawa mobil bagus. Semua orang bilang apa? Kaya nih orang. Mobilnya baru. Cicil atau nggak cicil bodo amat, yang penting mobil baru. Betul. Tapi ketika lu hari ini pilih 500 juta itu lu pakai buat tambah kaya beneran, beli instrumen investasi misalnya, atau lu beli apapun gitu, atau lu bisnis sama temen lu,
kelihatan nggak duitnya? Enggak, orang akan bilang, lu mas segitu aja. Mungkin. Iya. Tapi itu jalan yang harus diambil dan itu adalah jalan yang gue ambil.